Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempraktekkan praktek ibadah berwudu dan bertayamum dengan anggota saya sendiri, Anggi Nur Naimah, NPM 210301 3002 dari Ekonomi Syariah. Saya Alvina Putri Indrawani, NPM 2103010004, Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Nama Septiana Fatika Setianingrum dengan NPM 2103012033, Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Bila Syamjuandini, NPM 2103011122, Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Nama Diyin Brina Uswah, NPM 2103012044, Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Septi kan mau beribadah nih, mau sholat, tetapi nggak ada air sama sekali. Ini juga musim kemarau, jadi semuanya kekeringan. Bahkan sumber air pun udah kering. Terus Septi gimana dong cara ibadahnya? Oh, Septi mau melakukan sholat ya? Iya, aku mau sholat. Jadi tuh gini, Sep, kalau misalkan kita udah nggak ada air tuh, kita cari kemana-mana, udah nggak ada, kita boleh tayamum. Tayamum apa Tayamum itu ya? Bersuci dengan menggunakan debu. Kita kekurangan air, kita boleh tayamum. Yuk kita belajar sama-sama prakteknya tayamum. Ayo. Iya, ya. Kita kan mau melakukan tayamum nih. Iya. Tapi kita belum paham syarat sama rukunnya tuh apa aja. Syarat bertayamum. Oh, jadi gini. Syarat bertayamum itu ada 3. Yang pertama itu menggunakan debu yang suci. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi fatayammamu sa'idan thayyiban, yang artinya maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Nah, debu yang suci itu artinya tidak mustakmal. Mustakmal dengan arti tidak tercampur dengan gula lain seperti bedak, tepung. Nah, yang kedua itu menggunakan 2 kali debu 2 kali. 3 itu memasuki waktu sholat. Nah, kan di sini tayamum itu merupakan cara bersuci dalam keadaan darurat. Maka jadi kita melakukan apapun harus dalam memasuki waktu sholat. Nah, dan bertayamum itu harus sekali dalam satu sholat fardu. Dan ketika kalian sudah menemukan air, maka batalah tayamum kalian. Jadi begitu ya. Kita 1 kali tayamum tuh. Jadi untuk 1 kali sholat fardu gitu ya. Gitu. Berniat. Yang kedua, memindahkan debu dari tempatnya ke muka dan ke tangan. Yang ketiga, mengusap debu di muka dengan sekali usapan. Yang keempat, mengusap tangan sampai siku-siku dengan sekali usapan. Yang kelima, tertib, yaitu kita mendahului muka kemudian tangan. Oh, begitu ya, Mbak? Iya. Terus itu ya, kalau nggak salah lebih baik dimulai dari kanan dulu baru kiri. Oh, Ya, jadi didahulukan kanan dulu. sebelah kanan, terus kemudian Kiri. sebelah kiri. Oh iya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Ayo, Mbak, ini kita pergi tayamum. Untuk bisa sholat. Yuk, kita tayamum dulu, habis itu kita sholat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma isibati sholati fardhu lillahi ta'ala. Anggi udah selesai tayamum kita. Udah. Ayo kita sholat, Anggi. Yuk. Itu udah azan. Kita sholat dulu yuk. Ntar setelah sholat kita mengerjakan tugasnya yuk. Iya, tapi aku belum yakin loh kalau wuduku benar. Kamu udah yakin belum? Kalau aku sih masih perlu belajar Gimana ya cara wudu yang benar? cara wudhu yang baik dan benar. Lagi pada ngomongin apa? Ini kita lagi bahas wudu. Kita belum yakin kalau wudu kita itu benar. Kamu tahu nggak gimana wudu yang benar? Kan kita udah mau sholat tuh. Ya, Jadi
setiap umat muslim itu kalau mau sholat harus berwudu, karena wudu itu wajib mensucikan diri sebelum kita melakukan sholat. Nah, kalau misalkan kalian belum paham mengenai wudu, kita belajar bareng-bareng yuk gimana prakteknya berwudu. Yuk. Hai, kalian mau kemana? Aku mau berwudu, kan udah azan tadi, kita mau sholat. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak rukunnya wudhu? Belum tahu. Di sini aku mau ngasih tahu nih rukunnya wudhu. Ada apa aja, Mbak? Rukun wudhu yang pertama yaitu niat. Hendaknya berniat menghilangkan hadas ketika membasuh muka. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala atau kulit kepala. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib, yaitu mendahulukan rukun wudhu yang harus didahulukan. Oh, jadi itu rukunnya. Oh iya, kalau ada rukun pasti ada syaratnya ya. Iya, syarat wudhu. Jadi syarat wudhu itu ya. Yang pertama itu Islam. Nah, menurut pendapat Imam Nawawi itu yang pertama harus Islam. Jadi untuk kalangan non muslim itu tidak sah wudhunya. Nah, yang kedua itu tamyiz. Tamyiz itu apa? Dapat membedakan antara baik dan benar. Yang ketiga, tidak ada penghalang untuk air. Jadi penghalang untuk air itu misalnya kalian memakai cat kuku, itu bisa menghalangi air masuk ke dalam kuku ini ya. Jadi kalau misalnya kalian ada pakai cat kuku itu lebih baiknya dihilangkan dahulu baru berwudu agar wudunya sah. Nah, kemudian suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi untuk orang yang haid itu tidak sah wudunya. Kemudian air juga menjadi salah satu menjadi syarat sahnya wudu, karena kita tidak bisa menggunakan air mutar najis untuk digunakan berwudu. Oh, jadi itu rukun sama syaratnya. Oh, jadi udah paham nih kita kan materi dengan pengertian wudu itu apa, rukun itu apa, syarat itu apa. Yuk kita praktekin wudunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu doa rafil hadasil aswaril fardhu lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal muttaqin waj'alni min ibadika sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi begitu teman-teman, tidak ada alasan kita untuk malas beribadah karena Islam itu indah.